warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Widya Astuti dari PGMI 3. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ragam karya jurnalistik. Yang pertama itu ada media massa cetak. Jadi media massa cetak ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu publisitas, yaitu penyebaran kepada publik. Yang kedua itu ada periodisitas, yang itu ketentuan terbit. Yang ketiga itu ada universalitas, yaitu menyampaikan pesan yang beragam dan dapat diakses secara umum. Yang keempat itu ada aktualitas kini, itu merupakan apa yang baru terjadi. Yang kelima itu ada terdokumentasi, itu yang bisa diarsipkan. Dan yang terakhir itu ada faktualitas, yaitu yang sesuai dengan fakta. Yang kedua itu ada media massa elektronik. Jadi media massa elektronik ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu informasi dari lingkungan yang diseleksi. Yang kedua, media massa menjadi perantara. Yang ketiga itu ada penerima pesan tidak pasif. Dan yang terakhir itu ada interaksi antar sumber berita dan penerimanya yang sedikit. Kemudian yang ketiga itu ada media massa online. Media massa online ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu sumbernya itu melalui SMS atau internet gitu. Yang kedua, isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga organisasi. Yang ketiga itu tidak adanya perantara. Yang keempat itu komunikasi mengalir. Yang kelima itu ada penerima yang menentukan waktu interaksinya. Kemudian ada proses kerja media massa. Yang pertama itu proses kerja dari media cetak itu, yang pertama ada rapat redaksi, yang kedua itu ada reportase, yang ketiga itu ada penulisan berita, yang keempat itu ada editing, dan yang ketiga itu ada setting atau layout. Kemudian yang kedua itu ada media elektronik. Jadi dari proses kerja media elektronik ini yang pertama itu ada perencanaan. Dari perencanaan ini menentukan tema, kemudian menyusun anggaran, kemudian mengaudisi pemeran. Yang keempat itu menentukan jadwal, yang kelima mengurus perizinan di lokasi syuting. Kemudian itu ada produksi dan pasca produksi. Selanjutnya yang ketiga ada media online. Jadi dari proses kerja media online ini pada dasarnya sama dengan proses produksi di media cetak, yang meliputi reporter dan meliputi peristiwa, menuliskannya lalu mengirimkannya kepada direktur, lalu diedit dan dimuat. Kemudian yang ketiga ada garis besar manajemen penerbitan, pers, dan penyiaran. Yang pertama itu ada manajemen penerbitan. Itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, dan yang terakhir itu ada pengawasan. Kemudian manajemen pers itu meliputi bagian redaksi dan bagian usaha. Dan yang ketiga itu ada manajemen penyiaran. Manajemen penyiaran ini tidak sekedar urusan bagaimana proses teknik siaran, namun juga menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Ada 3 tahap dalam menganalisis layak, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning.